Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Ciswa Islami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Teori Belajar dan Pembelajaran di Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk materi yang saya ambil kali ini adalah jenis-jenis dan prinsip-prinsip belajar. Menurut Thorndike, bentuk belajar yang paling mendasar adalah trial and error atau disebut juga connecting and selecting. Nah, sementara Gagne berpendapat ada 8 jenis belajar. Jenis belajar itu diantaranya adalah belajar isyarat atau signal learning, belajar stimulus respon, belajar merangkai perilaku, belajar asosiasi verbal, belajar diskriminasi, belajar konsep, belajar hukum, dan belajar memecahkan masalah atau problem solving. Belajar isyarat, seperti contohnya ketika memberi isyarat menutup mulut dengan menggunakan jari telunjuk, merupakan tanda bahwa tidak boleh ribut atau diam. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk belajar tipe ini dilakukan dengan merespon sesuatu isyarat yang diberikan. Jenis belajar yang selanjutnya adalah belajar stimulus respon. Contohnya ketika seseorang menanyakan 2 kali 4 itu sama dengan berapa ya? Nah, spontan kita merespon dan menjawab 8. Jenis belajar yang ketiga adalah belajar merangkai perilaku. Contohnya, ketika seseorang merasa lapar, maka respon yang dilakukan dengan spontan atau segera adalah makan. Belajar yang keempat adalah belajar asosiasi verbal. Sebagai contoh, dengan kalimat, ini adalah angka 3. Nah, individu tersebut dapat mengetahui bahwa itu adalah bentuk bilangan angka 3. Jenis belajar yang selanjutnya adalah belajar diskriminasi. Contohnya ketika menyebutkan merek-merek mobil yang ada di jalan, lalu membedakan suku menurut tempat tinggal, jenis bahasa berdasarkan negara. Jenis belajar yang keenam adalah belajar konsep. Nah, sebagai contoh, hewan, tumbuhan, manusia merupakan kelompok makhluk hidup. Nah, kemampuan membentuk konsep ini terjadi apabila anak telah atau individu telah mengetahui diskriminasi. Jenis belajar yang selanjutnya adalah belajar hukum. Contohnya, untuk mendapatkan untung, maka harga jual dikurangi dengan harga beli. Barulah kita akan mendapatkan untung. Jenis belajar yang terakhir adalah belajar memecahkan masalah atau problem solving. Sebagai contoh, ketika individu mampu menemukan cara untuk mendapatkan energi dari tenaga atom tanpa mencemarkan lingkungan hidup serta minim resiko. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Dalam hidup harus mempunyai prinsip atau pegangan agar kita mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Begitu pula dalam proses belajar, prinsip-prinsip belajar diciptakan agar mempunyai pedoman yang jelas dalam belajar. Nah, dengan disiplin melaksanakan prinsip-prinsip belajar, diharapkan belajar menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip belajar berikut, individu dapat menemukan strategi, model, maupun metode yang efektif yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam belajar. Nah, prinsip belajar yang sudah dikembangkan oleh Department of Education and Training ada 6. Belajar ini menuntut lingkungan belajar yang mendukung dan produktif. Misalnya lingkungan sekolah yang kondusif, jauh dari keributan seperti pasar atau jalan raya. Lalu prinsip belajar yang kedua adalah prinsip kedua ini mendorong pelajar agar mandiri dan saling membantu, mendorong untuk memotivasi diri terhadap pelajar yang lain. Prinsip belajar yang ketiga adalah pada prinsip ini semua kebutuhan pelajar, latar belakang, perspektif minat, bakat siswa dapat dilihat dalam program pembelajaran yang telah disediakan.
Lalu, prinsip belajar yang keempat adalah dalam proses belajar, siswa dituntut agar dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dan kemudian dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh tersebut dengan baik. Prinsip belajar yang kelima adalah, dalam hal ini, penilaian merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar, sehingga apapun yang telah dipelajari harus melewati tahap penilaian atau evaluasi. Lalu, prinsip belajar yang keenam atau yang terakhir adalah learning connect strongly with community and participate beyond the classroom. Prinsip pembelajaran yang terakhir ini menekankan bahwa pembelajaran sangat berkaitan atau berhubungan dengan hal-hal di luar kelas, atau dengan kata lain, belajar sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya adalah, tujuan yang dimaksud adalah agar mempermudah individu dalam belajar, mendapatkan ilmu dan memahaminya dengan mudah, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dengan baik. Demikianlah presentasi dari saya tentang jenis-jenis belajar dan prinsip-prinsip belajar. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.